Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, agar teman-teman semua dapat mengikuti pelajaran pada kali ini. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar teman-teman semua dipermudah oleh Allah dalam memahami materi pada kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita sudah memasuki subtema 2. Sebelum Miss memulai pelajaran, Miss mau bertanya dulu nih. Masih ingat nggak pada tema 2, teman-teman telah membahas tentang sumber daya alam? Nah, sekarang Miss mau bertanya dulu nih, sumber daya alam itu apa sih? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati juga terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sumber daya alam nabati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua yaitu sumber daya alam hewani, yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Sebagian besar sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman, budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu olahan, dan obat-obatan. Sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan. Yang pertama yaitu tanaman sebagai sumber karbohidrat seperti padi, ubi, jagung, dan kentang. Yang kedua yaitu tanaman sebagai sumber lemak. Di antaranya kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga yaitu tanaman sebagai sumber protein. Di antaranya adalah kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tanaman yang merupakan sumber vitamin, yaitu tanaman sayur-sayuran. Yang kedua yaitu sumber daya alam nabati sebagai budidaya sandang. Sumber daya alam hayati yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber daya bahan sandang atau bahan pakaian antara lain serat rami sebagai bahan dasar rayon dan kapas sebagai bahan dasar katun. Pakaian yang asalnya dari bahan tumbuhan biasanya memiliki nilai jual yang tinggi karena produksinya yang terbatas dan perlakuan bahannya yang khusus.
Selain itu, pakaian dari bahan tumbuhan mempunyai sifat-sifat yang hampir sama, yaitu kuat, mudah kusut, padat, dan tahan penyetrikaan. Selanjutnya yaitu sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Pemanfaatan kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel seperti kayu jati, kayu mahoni, dan kayu-kayu lain yang telah dibudidayakan seperti meranti, rotan, rasamala, dan bambu. Yang terakhir yaitu sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan biasanya dikenal dengan istilah apotik hidup. Tanaman-tanaman ini misalnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Nah, tadi kita telah membahas sumber daya alam nabati. Dan sekarang kita akan membahas fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Sumber daya alam hewani digunakan sebagai sumber pangan. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari, misalnya ikan dan hewan ternak. Yang pertama yaitu perikanan. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat potensial di Indonesia, karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia. Selain itu, sumber daya perikanan juga sering dimanfaatkan manusia sebagai sarana hiburan, misalnya dengan memancing ikan. Hasil-hasil laut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan aneka kerajinan. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu peternakan potong dan kerja. Jenis peternakan potong dan kerja dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan, seperti mengangkat barang-barang, membajak sawah, dan sebagai alat transportasi. Selain dimanfaatkan tenaganya, hewan ini juga diambil dagingnya. Macam-macam hewan yang termasuk di dalamnya antara lain sapi, kuda, kambing, dan domba. Yang kedua yaitu peternakan perah. Susu merupakan penyempurna konsumsi manusia. Kalian pasti pernah dengar kalimat 4 sehat, 5 sempurna. Susu merupakan salah satu produk utama dalam peternakan perah. Ada hewan sapi, kambing, dan kuda. Jenis hewan ini diambil air susunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Susu merupakan salah satu sumber gizi bagi kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu peternakan unggas. Peternakan unggas merupakan jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil daging ataupun telurnya. Beberapa hewan yang termasuk di dalamnya seperti ayam, bebek, dan merpati. Dan yang terakhir yaitu aneka satwa. Aneka satwa merupakan hewan yang belum lama didomestikasi atau dijinakkan. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contohnya,
aneka satwa. Di antaranya lebah madu, cacing tanah, ulat sutra, burung unta, dan burung walet. Nah, dari penjelasan Miss tadi, semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sekarang, Miss ada tugas yang harus teman-teman kerjakan, yaitu kerjakan di buku tema 6, halaman 88, tabel 2.3, manfaat hewan dan tumbuhan. Oke teman-teman, tadi tugasnya sudah Miss kasih ya. Jangan lupa teman-teman kerjakan. Dan setelah selesai, jangan lupa dikirimkan ke guru kelasnya masing-masing. Sebelum Miss tutup, kita baca doa kafaratul majlis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.